Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait siklus akuntansi dana desa. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Anggreni Riani Hambani, absen 18, dan rekan saya Imakulata Sariwea, absen 30. Adapun materi yang akan kami bahas di sini ada 3, dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Materi pertama yang ingin saya bawakan mengenai siklus akuntansi. Yang pertama, pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rudianto 2012, siklus akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Akuntansi bertujuan menyajikan informasi ekonomi berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak dapat langsung disusun dari transaksi, tetapi harus melalui proses. Proses tersebut diawali dengan menganalisa serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan pengikhtisaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan itu disebut siklus akuntansi. Adapun jenis siklus akuntansi, yang pertama siklus akuntansi perusahaan jasa dan yang kedua siklus akuntansi perusahaan dagang. Materi berikutnya tentang tahapan siklus akuntansi. Segala sesuatu yang termasuk dalam bidang akuntansi dicatat selama periode tertentu dengan menggunakan prinsip, aturan, proses, metode, dan teknik akuntansi. Baik, teman-teman bisa melihat gambar yang tertera di slide ini. Adapun tahap pencatatan meliputi catatan pertama dalam bentuk jurnal. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, analisa transaksi. Tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Pada tahap kedua, mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Pada tahap keempat, membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Yang kelima, ada pembuatan jurnal penyesuaian. Pada tahap kelima ini membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Yang keenam, pembuatan neraca saldo. Setelah penyesuaian tahap keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Pada tahap ketujuh ini membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir ada pembuatan jurnal penutup. Pada tahap terakhir membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Baik, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Baik, materi selanjutnya yaitu transaksi pada siklus akuntansi. Jurnal merupakan media pencatatan pertama bagi setiap transaksi perusahaan. Karenanya jurnal juga sering disebut dengan Book of Original Entry atau buku pencatatan yang pertama. Salah satu bentuk formulir jurnal yang banyak digunakan adalah jurnal kolom dan jurnal umum. Dalam jurnal umum diperlukan kolom-kolom untuk mencatat tanggal transaksi, uraian atau keterangan transaksi, referensi transaksi, dan kolom untuk mencatat nilai transaksi debit dan kredit. Dan demikian setiap jurnal akan memuat yang pertama ada tanggal transaksi, kemudian nama dan jumlah akun yang dikredit,
kemudian nama dan jumlah akun yang didebit, dan penjelasan ringkas mengenai transaksi yang dicatat. Sebelum suatu transaksi dicatat ke dalam jurnal, transaksi tersebut harus dianalisis. Setelah mengidentifikasinya bahwa transaksi yang terjadi merupakan transaksi bisnis, analisis transaksi dilanjutkan dengan langkah pengukuran transaksi untuk menentukan jumlah nilai meter yang akan dicatat ke dalam catatan akuntansi. Setelah identifikasi dan pengukuran transaksi, analisis transaksi dilanjutkan dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, menentukan akun-akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut: aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, atau beban. Yang kedua, menentukan apa pengaruh transaksi terhadap masing-masing akun, merupakan penambahan atau pengurangan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan aturan debit kredit, menentukan apakah akun tersebut harus didebit dan dikredit. Berikut contohnya, bisa dilihat di slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam dan terima kasih.